Shalom Aleichem, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Bapak Yahweh memberkati. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema self value atau nilai diri. Ya Bapak Ibu, kita akan memulai. Kita juga perlu memperkenalkan ada beberapa jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pagi ini. Yang pertama yaitu Ibu Angela bersama Bapak Yohanes Stefanus, Jalan Munggur 4 nomor 1 Nggodean Sidoarum, Yogyakarta. Silakan berdiri Pak. Ya, kasih salam Bapak Ibu Saudara, dia ada di belakang sana. Ya, selamat datang, selamat beribadah bersama kami. Bapak Yahweh memberkati. Kemudian yang berikutnya Bapak Filipus Andi Soekardi di Kafling Tunas Jaya, Harapan Mulia, Bekasi. Di sebelah mana duduknya? Nah, kasih salam Bapak Ibu. Ya, puji Bapak Yahweh. Selamat datang, selamat beribadah bersama kami di tempat ini. Bapak Yahweh memberkati. Nah, kita akan mulai Bapak Ibu, yaitu tentang self value atau nilai diri. Nilai seseorang itu akan nampak saat menghadapi tekanan. Apakah itu ancaman? Apakah itu masalah? Apakah itu beban berat? Dan lain-lain. Begitu dia mengalami tekanan, yang terjadi hanya ada dua pilihan. Nilai orang itu naik atau nilainya turun. Tentu saja naik dan turunnya nilai seseorang akan sangat mempengaruhi kehidupan berikutnya. Nah, yang saya perhatikan dari semua beban yang dihadapi oleh jemaat Bapak Yahweh, baik yang ada di sini maupun yang mengikuti streaming atau subscriber, itu mengalami penurunan Bapak Ibu. Nah, saya ingin ajak saudara untuk bagaimana supaya nilai kita itu naik, ya. Karena sikap perbuatan kita pada seseorang itu juga akan menentukan nilai diri. Makanya ada istilah orang yang berkata, wah orang ini nggak punya harga diri ini. Itu kenapa? Karena nilainya itu rendah Bapak Ibu. Semakin tinggi nilai seseorang, tentu akan semakin bijaksana. Banyak orang saat berbenturan dengan masalah, yang muncul justru nilai yang turun. Nah, pagi ini saya berharap melalui renungan kita, semua kita yang ada di tempat ini dan Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing yang sedang mengikuti streaming kami, kita akan meningkatkan nilai diri kita sehingga perjalanan hidup kita akan menjadi lebih mudah, lebih nyaman, banyak rezeki yang datang pada diri kita. Nah, saya ambil satu contoh ya Bapak Ibu. Seperti Daud. Raja Daud ini luar biasa. Dia mengalami tekanan yang begitu hebat. Apalagi saat itu dia dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri, yaitu Raja Saul. Dan luar biasanya saya kagum dengan kehidupan Daud adalah sekalipun dia memiliki tekanan yang hebat dan dia melarikan diri, sebetulnya Daud bisa membunuh Saul itu mudah saudara. Lawang Goliat saja bisa dikalahkan kok. Mudah sebetulnya, tetapi Daud tidak mau mencurahkan darah orang yang dekat dengan dia. Nah, itu sebabnya Daud ini melarikan diri. Kalau saudara membaca di dalam kitab Samuel Aleph atau 1 Samuel pasal 22, saudara akan menemukan di sana bagaimana Daud itu lari pergi ke gua, saudara. Atau yang saya nyebut ngungsilah, kira-kira seperti itu. Nah, di tengah-tengah pengungsian dia masuk ke dalam gua.
ternyata di dalam gua itu ada 400 orang yang bermasalah. Wah, kalau kita bagaimana Bapak Ibu ya? Kita satu, sementara 400 orang itu semua bermasalah. Kebanyakan orang akan terpengaruh. Kebanyakan kita akan kebawa arus. Tetapi coba, apa yang terjadi pada diri Daud, saudara? Ketika dia ada di Gua Adulam, ya Gua Adulam pasti gelap ya Bapak Ibu. Enggak seperti sekarang ada listrik, ya. Kalau mungkin tidak ingin berisik ya pakai bluti kan gitu, ya. Tapi di gua itu kan gelap dan paling ya penerangannya obor. Tapi hebatnya Daud adalah dia mampu mengubah 400 orang yang bermasalah bisa menjadi pahlawan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? 400 orang yang bermasalah itu tentu energinya negatif. Saya bacakan ayatnya. Di dalam Samuel Alef atau 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2. Kemudian Daud meninggalkan tempat itu dan melarikan diri ke Gua Adulam. Dan saudara-saudaranya mendengar serta seluruh kaum keluarga ayahnya. Lalu mereka pergi menjumpai dia di sana. Dan setiap orang yang dalam kesusahan, dan setiap orang yang mempunyai hutang, dan setiap orang yang pahit hati berkumpul kepadanya. Dan dia menjadi pemimpin atas mereka. Dan kira-kira 400 orang ada bersama dia. 400 loh, nggak main-main loh saudara. Itu banyak banget itu. Dan Daud berhasil untuk mengubah gaya hidup mereka. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak untuk kita bersama-sama belajar bagaimana Daud menggembleng. Tentu dia seorang, kalau mungkin sekarang saya menyebutnya seorang motivator besar. Dan motivator sekarang saja belum tentu bisa mengubah 400 orang. Tapi Daud, dia bisa mengubah dari orang yang stres karena dikejar-kejar utang, dan ada orang yang pahit hati, ya, yang kumpul dengan mereka orang yang isinya dendam, amarah, kebencian, bisa berubah luar biasa. Dan sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, meningkatnya nilai diri seseorang akan menentukan kehidupan berikutnya. Apakah dia akan sukses? Apakah dia akan stagnan atau dia malah mundur? Pagi hari ini mari kita akan bersama-sama bagaimana meningkatkan nilai diri kita. Yang pertama adalah carilah pengalaman yang banyak. Namanya pengalaman itu belum tentu selalu enak. Pengalaman itu pasti ada yang menyakitkan, ada yang menyenangkan, tapi pengalaman itu menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita. Ada pepatah di luar sana yang mengatakan experience is the best teacher, atau pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Nah, berapa banyak di antara kita yang mau menerima pengalaman yang baru tetapi hanya cari enaknya? Kalau sudah mendapatkan hal yang tidak enak, wah nanti dulu deh, saya lebih baik mundur saja. Lah ini repot kalau begini saudara. Bagaimana dia bisa memiliki jiwa yang kuat, memiliki kehidupan yang mantap sekalipun menghadapi banyak tantangan? Dia harus menerima pengalaman. Apakah itu baik? Apakah itu buruk? Jalani saja. Jadi ketika saudara menghadapi hal-hal yang tidak nyaman, apa yang akan kita lakukan? Kita tetap bersyukur. Kita bisa berkata, Tuhan terima kasih Engkau memberikan pengalaman baru untuk saya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Pengalaman baru itu penting bagi kita.
Ya, karena kebanyakan orang itu senangnya hal-hal yang nyaman. Ya tidak salah sih, namanya juga manusia ya pasti pingin kehidupan yang nyaman. Tetapi kalau kita hanya enaknya saja, ketika kita menghadapi ketidaknyamanan lalu kita malah mutung meninggalkan Tuhan, wah itu cilaka saudara. Itu artinya nilai seseorang itu bukannya naik tetapi turun. Saya seringkali kalau ketemu orang yang enggak ibadah, saya suka tanya, ayo ibadah lagi. Mereka jawabnya apa? Wah, gak oke masalah ya. Loh, kalau banyak masalah justru kamu banyak ibadah. Lawang ibadah kan cuma 2 jam saudara, paling lama lah 2 jam. Sekarang apakah dengan mengatakan aku banyak masalah, ya nggak usah ibadah terus masalahnya selesai? Tidak, masalahnya makin bertambah itu iya. Kenapa? Karena orang itu akan mengalami rusaknya aura, rusaknya pembentengan kepada Tuhan. Ayo, di akhir zaman ini, masa kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini, ayo kita renungkan bersama. Apakah kita akan stagnan seperti ini terus? Apakah kita hanya melihat si A, si B, si C yang ada di dalam kehilat yang kita tidak suka sehingga kita tidak ibadah? Kalau saya nggak mau saudara. Kalau mau bilang melihat samping, saya awal menjadi orang percaya saja langsung mundur. Tetapi karena saya melihatnya itu kepada Tuhan, saya tahu hanya oleh karena nama Yeshua HaMashiach, dia memberikan jaminan keselamatan. Saya nggak urusan orang mau memusuhi saya kayak, orang mau membenci saya kayak, orang mau menggosipkan saya kayak, memfitnah saya, jawaban cuman gampang, emang gua pikirin. Jadi kita akan nyaman saudara. Tapi begitu ada orang bisik-bisik saja langsung, wah itu ngeldengi saya, itu mundur lagi. Jadi experience is the best teacher, atau pengalaman itu guru yang terbaik. Mengalami banyak pengalaman, orang Jawa bilang ya kita akan banyak makan asam garam kan gitu ya. Kemudian yang kedua saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah upgrade skill atau kemampuanmu. Berusahalah belajar dari berbagai sumber. Kita hidup di dunia ini enak loh Bapak Ibu, karena kita hidup di zaman modern. Ketika saudara mengalami kesulitan dalam bisnis misalnya, kita kan hidup di era informasi. Saudara bisa cari di Google, atau saudara bisa tanya sama AI, bisnis saya kok seperti ini, itu kira-kira kekurangannya di mana? Nah nanti dia jawab, kita praktekkan. Artinya apa? Kita mengupgrade kemampuan kita. Jangan sampai seperti itu saja saudara. Kita harus meningkat supaya apa? Semakin maju. Sama seperti waktu saya masuk Magelang pertama, saya nggak punya videotron kayak begini, nggak punya saudara. Punyanya ya overhead proyektor, itu pun bikin sendiri pakai lampu mobil saudara. Yang penting kan nyalanya sama. Tapi apakah itu selesai lalu kita puas? Tidak. Saya akan tingkatkan lagi, akhirnya punya overhead proyektor Mark Elmo. Saya masih ingat saudara. Apakah dengan overhead proyektor lalu selesai? Tidak, saya tingkatkan lagi, yaitu punya apa namanya yang bisa disorot tuh overhead lah pokoknya ya, yang bisa dihubungkan ke komputer ya. Apakah puas? Tidak, kita tingkatkan lagi sehingga punya videotron, sehingga kalau kita siang hari cuacanya terang sekali tetap bisa dilihat. Paham Bapak Ibu? Tingkatkan terus. Begitu juga
Kalau khotbah saya mungkin dulu hanya seperti itu saja kayak sekolah minggu. Kita tingkatkan terus, belajar lebih banyak lagi. Sehingga kalau saudara lihat materi khotbah saya itu sekarang itu ada 2100 lebih, saudara. Sampai orang mengatakan saya ikuti khotbah Pak Lukas nggak selesai. Sehari 2 saja, 2 materi khotbah nggak selesai, 1 tahun, saudara. Apalagi terus meningkat seminggu 3 kali, akan semakin menambah pengetahuan. Makanya kadangkala ada orang yang suka tanya sama saya, Pak, saya menghadapi orang yang dirasuk setan, bagaimana caranya? Nah, saya bilang kamu berarti nggak pernah ngikutin video saya. Di video saya itu ada banyak menghadapi setan seperti apa, menghadapi santet itu seperti apa, membentengi diri menghadapi kuasa kegelapan itu seperti apa, ada semua. Mau bicara motivasi ada, mau bicara dunia alam roh ada, mau bicara apa, semua ada, gitu loh. Makanya saya bilang dengan kita banyak belajar, meningkat terus, saya kan ingin selalu menyajikan yang terbaik untuk jemaat. Apa yang saya miliki saya bagikan, sehingga kepandaian saudara itu akan di atas rata-rata, ya. Jadi tingkatkan skill, kemampuan. Saya pernah cerita bukan, kalau saudara misalnya jualan bakso, tingkatkan. Mungkin baksonya dibikin kotak, itu bisa lebih bagus. Atau mungkin bakso rasa duren, bisa bagus. Pokoknya bikin inovasi, saudara. Sehingga orang akan tertarik. Kan belum ada orang jualan bakso rasa duren. Wah, itu kalau dibikin rame kali itu. Ya, bisa lebih tertarik lagi. Mungkin tempatnya harus dipikirkan, apakah tempat jualan saya ini strategis atau tidak. Pokoknya terus ditingkatkan. Orang bikin buku itu bisa memakan waktu 3 bulan atau 4 bulan. Tapi dengan teknologi AI hanya dalam hitungan menit saja. Jadi kemampuan kita akan menjadi semakin bertambah, Bapak Ibu. Sekarang yang ketiga, apa yang perlu kita tingkatkan supaya self value kita itu naik? Yang ketiga adalah fokuslah pada passion kita sendiri, lakukan apa yang benar-benar kita sukai. Saya ingin agar saudara punya visi, misi, impian itu bukan berdasarkan pendapat orang, tetapi berdasarkan passion kita, kesukaan kita. Saya dulu pernah cerita, Bapak Ibu, ada salah satu teman, dia ini orang yang pingin menjadi penyanyi, tapi dilarang keras oleh ibunya. Ngotot, pokoknya kamu harus belajar paling tidak menjadi sarjana bahasa Inggris, katanya. Dia jengkel dan dia sekolah bahasa Inggris. Setelah lulus itu ijazahnya kasihkan ibu, Bu, keinginan ibu sudah terwujud ya, nih ijazahnya sudah terwujud kan, oke, sekarang saya tetap kembali menjadi penyanyi. Seperti itu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tidak mungkin melakukan sesuatu berdasarkan pendapat orang, tetapi passion dia ada di mana. Kalau saya itu passionnya jadi pedagang, ya dagang, saudara. Kalau saya passionnya jadi dokter, ya jadi dokter. Kalau passionnya saya itu sebagai penjual makanan, lakukan saja. Apapun profesinya, Bapak Yahweh sanggup memberkati dengan segala kelimpahannya. Kalau saya yakin begitu, saudara. Kalau misalkan seperti dokter, jualan gorengan, ini kan hanya alat saja. Banyak orang yang jualan paling cuman hanya jualan bakmi, mungkin ya, hanya bakmi saja,
bisa kaya raya banyak. Kalau saudara lihat di Jakarta, itu ada orang jualan bakmi, wah sampai kaya raya. Ya. Jadi yang penting itu hanya alat. Ketika kita terus meningkatkan passion kita, kenyamanan kita, maka akan membuat nilai kita itu akan naik terus, Bapak Ibu. Jangan sampai saudara ikutin pendapat orang sementara hatinya nggak nyaman di situ, nggak akan berhasil. Karena tiap-tiap manusia itu punya talenta sendiri-sendiri yang Tuhan berikan. Dan saya juga menganjurkan kalau saudara sudah menjadi orang tua, jangan paksakan anak untuk mengikuti keinginan saudara, nggak boleh, kasihan anaknya. Karena akhirnya apa? Anak itu akan tertekan. Dia mau menjalani, tetapi menjalani dengan beban, dan itu tidak akan berhasil, Bapak Ibu. Ya, saya berharap kita bisa paham untuk hal ini. Sekarang yang keempat, hargai progresmu setiap hari, walau cuma 1%. Apa artinya ini? Artinya kita perlu merenung, ini saya lakukan bisnis kayak gini nih, meningkatnya banyak atau tidak? Wah, meningkatnya sedikit, oke, nggak apa-apa. Sekalipun meningkatnya sedikit, terus kita tingkatkan. Orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sampai kaya raya itu kan dimulai dari hal yang kecil, Bapak Ibu. Jangan kita mudah menyerah. Ada orang yang jualan tahu nggak selesai, ganti lagi jualan gorengan, ganti lagi jualan bakso. Kapan selesainya? Namanya merintis pasti tidak akan begitu langsung penuh, nggak akan, saudara. Merambat naik terus sedikit demi sedikit, nggak apa-apa. Yang penting ada progres, ada kemajuan sedikit demi sedikit, tapi nanti lama-lama akan bertambah besar. Saya ingin kita punya mental seperti Daud, saudara, tidak mudah menyerah, sekalipun lingkungannya adalah orang-orang yang berenergi negatif, tapi dia akan terus maju. Pola-pola atau tipe-tipe ini melalui renungan pagi ini di hari Sabat akan meningkatkan kehidupan saudara, dan saudara akan menjadi orang-orang yang memiliki nilai, bukan stagnan, bukan mundur, tetapi terus naik, terus naik, terus naik. Menjelang kedatangan Tuhan, saya berdoa, baik Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang ada di rumah, doa saya adalah engkau akan menjadi orang-orang yang sukses saat Yesus datang untuk yang kedua kali. Amin, haleluya. Jangan mundur, Bapak Ibu. Hari ini saudara punya masalah, lanjut terus, jangan pernah mundur. Amin. Jangan pernah takut. Saya katakan, selama engkau ada di jalurnya Tuhan, bersama dengan Bapa Yahweh, yang tampil pemenang adalah kita juga. Haleluya. Ya, boleh beri tepuk tangan Bapak Ibu, ya. Jangan mudah menyerah, ya. Saya lihat orang-orang ini, orang-orang di Indonesia, maaf ya kalau saya katakan demikian, itu banyak menyerah, Bapak Ibu. Dia tidak berani. Kalau saya punya prinsip saya, semakin besar tantangan, semakin besar berkat yang bakal saudara terima. Ya, itu penting, saudara. Kemarin saya konseling dengan salah seorang pendeta, saya nggak sebut namanya. Pendeta ini tertekan berat, Bapak Ibu, karena dia dimusuhi oleh jemaatnya. Alasannya apa? Karena Pak Pendeta ini memberitakan perpuluhan. Wah, dimusuhi habis-habisan. Saya bilang, Pak, jalani saja Pak, apa yang kitab suci tulis praktekkan. Saya ini loh, saya memberitakan perpuluhan dan saya nggak pernah takut. Saya ngomong sama Pak Pendeta itu, kalau Anda tidak berani memberitakan perpuluhan, Anda pendeta kejam. Saya terang-terangan ngomong gitu. Kenapa? Karena Anda membiarkan bisnismu, bisnis jemaat dihabisin oleh belalang pelahap, dihabisin oleh belalang pelompat,
dihabisin oleh belalang pengirit. Saya katakan sama Pak Pendeta itu, kita harus tahu konsep perpuluhan itu di alam semesta itu kalau kita tidak mengembalikan, kita utang, saudara. Dan namanya utang harus bayar. Cuman ya bayarnya nanti ke rumah sakit, bayarnya nanti urusan polisi, bayarnya nanti urusan sama perampok, bayarnya nanti kena bencana. Itu yang namanya hutang alam semesta, harus bayar. Loh, buktinya saya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, tapi anakmu yang harus bayar, cucumu yang harus bayar. Saya malah katakan loh, saya tuh nyampein perpuluhan di Kehilat Alef Tau Magelang tuh nggak ada tuh jemaat yang komplain. Betul nggak Bapak Ibu? Nggak ada yang komplain. Maka saya bilang jalan terus Pak, nggak usah takut lah, Anda ini seorang pemimpin harus berani. Ya, kalau jemaat menolak ya sudah biarkan saja. Wong Bapak Yahweh itu sanggup memberkati melalui orang lain kok. Betul nggak Bapak Ibu? Ngapain pusing? Ya, karena ini pentingnya kita berurusan dengan dunia alam supranatural. Jadi hargailah setiap progres yang kita sama-sama miliki. Kita lanjut yang kelima. Siapkah hatimu untuk hidup sederhana di tengah kesuksesan? Saya kasih tahu Bapak Ibu, tahun 2025 saya sudah nubuatkan berulang kali, di tahun 2025 hidup ekonomimu akan berubah naik ke atas. Ya, saya yakin itu saudara, buktikan saja. Karena hidup saudara, baik yang ada di sini maupun Bapak Ibu yang mengikuti streaming, saya yakin tahun ini saudara akan melihat dan mengalami sendiri dahsyatnya Bapak Yahweh mengangkat kehidupan saudara. Saya yakin itu saudara. Makanya saya nggak bingung, nggak putus asa, nggak pusing, karena saya yakin di tahun ini akan ada hal-hal besar yang bakal saudara terima dan saudara akan terperangah. Wow, dahsyatnya Bapak Yahweh. Ya, maka ada warning nih di gambar ini saudara. Siap enggak ketika saudara diberkati masih bisa ibadah atau tidak? Ini masalahnya saudara. Diberkati sih oke, tapi kalau enggak ibadah ya piye? Hati-hati Bapak Ibu. Visi misi kita hanya sampai titik di mana Yesua datang untuk yang kedua kali, selesai semua. Bumi ini betul-betul akan total dimiliki oleh anti Hamasyah. Dan doa saya baik untuk jemaat yang di sini maupun yang mengikuti streaming, kita semua akan rapture, menyongsong Bapa Yahweh, menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Sekarang kita lihat ya, pokoknya yang penting saudara siap diberkati, jangan berubah hati saudara. Oke? Ya, sekarang kita lanjut yang keenam. Pelajari kelemahan dan kekuatan kita, lalu tingkatkan apa yang menjadi kekuatan kita. Kita istilahnya introspeksi saudara. Saya itu punya kelemahan di mana? Itu baru diri sendiri. Bisnis saya itu lemahnya di mana? Pelajari Bapak Ibu. Jadi ketika kita mempelajari, kita akan menemukan, oh, ini bisnis saya lemahnya di sini. Tingkatkan lagi. Itu namanya evaluasi. Kalau orang itu melakukan evaluasi pada tiap-tiap tutup tahun, saya anjurkan saudara lakukan evaluasi minimal 1 bulan sekali. Jangan tiap tahun, saudara, 1 bulan sekali. Lakukan evaluasi, dan saya percaya Bapak Yahweh kalau kita mau meningkatkan dan kita ngerti kelemahan kita ada di mana, saudara akan menutup setiap kelemahan, baik itu mental pribadi maupun bisnis saudara, dan saya percaya Bapak Yahweh akan menyatakan kuasanya.
saudara akan bersukacita seperti gambar ini, saudara. Ya, saudara akan sukacita. Kemudian yang ketujuh, miliki prinsip yang kuat. Karena apa yang kita ucapkan dan pikirkan pasti terjadi. Ingat, kita masuk di tahun PH, tahun Ibrani. Hati-hati Bapak Ibu. Tahun PH itu artinya apa yang kita ucapkan pasti jadi. Ya, saya ingatkan, warning berkali-kali, jangan sembrono kita bicara. Sekalipun itu guyonan, alam semesta tidak kenal guyon, saudara. Yang alam semesta kenal adalah engkau mengucapkan apa, itu ditangkap oleh alam semesta. Nah, itu bahaya sekali. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Apakah itu terhadap anak? Apakah itu terhadap istri? Apakah itu terhadap suami atau sesama kita? Ucapkanlah hal-hal yang besar, yang setidaknya ketika teman kita punya visi, misi dan impian, kita support, kita doakan agar supaya kesuksesannya akan membahagiakan dia. Kalau saya tanya kepada saudara, kalau saudara melihat ada orang yang sukses, saudara senang atau tidak? Senang. Itu artinya saudara juga akan mengalami nanti. Ya, jangan sampai orang sukses terus iri, saudara, bikin masalah supaya kesuksesannya dihancurkan. Itu tidak baik, saudara. Kita harus ingat ada hukum tabur tuai. Kalau kita menaburnya buruk, kita akan tuai buruk juga, dan itu akan sangat berbahaya bagi kita. Ya, kita lanjut yang ke-8. Hargai setiap keputusan yang kita ambil. Kadangkala kita berhadapan dengan sesuatu di mana kita sulit untuk mengambil keputusan. Ada istilah buah si malakama. Aku lakukan ini rugi. Aku lakukan ini rugi. Bagaimana caranya? Mintalah hikmat dari Bapak Yahweh. Kita sudah mengenal hukum law of attraction, kita tinggal praktek, tergantung nanti Bapak Yahweh akan memberikan tarikan-tarikan yang seperti apa. Kita ikutin saja Bapak Ibu. Jangan sampai kita ikutin keinginan hati tetapi belum tentu menjadi keinginan Bapak Yahweh. Oleh karena itu perlunya kita memiliki kepekaan roh dalam hal ini, yaitu banyak berdoa, banyak meditasi. Ya, bayangkan hal-hal yang dahsyat atas bisnis saudara, atas keilmuan saudara. Terus tingkatkan, dan saya percaya, sekali lagi saya percaya, apa yang ada di pikiran dan di mulut serta di hati, itulah yang akan terjadi. Ya, sekarang kita lanjut. Yang ke-9, berkumpullah dengan orang-orang yang bisa mensupport atau setidaknya berdoa untuk visi misi besarmu atau pendapatmu. Ada pepatah di luar yang mengatakan kesuksesanmu itu bisa dilihat dari teman-temanmu. Artinya begini Bapak Ibu, kalau saudara kumpulnya sama preman-preman, sudah dipastikan energi preman nggak akan membawa saudara naik dalam dunia bisnis. Sampai di sini paham? Tapi sebaliknya, kalau saudara kumpul sama orang-orang pebisnis, kumpul dengan orang-orang yang berenergi positif, wah lihat saja. Lupa saya tidak punya teman, bagaimana? Bikin sendiri, tingkatkan energinya. Kan kemarin saya sudah ngomong, tingkatkan energi. Mungkin saudara bisa pakai jas yang rapi, pergi ke hotel bintang 5. Saudara masuk aja di situ, katakan, Mbak, aku menunggu orang tak duduk di lobi ya Mbak. Boleh nggak kira-kira? Boleh, pakai jas kok. Itu resepsionis nggak mungkin ngusir saudara, takut saudara. Tapi coba kalau saudara pakai kaos oblong, ayo pakai celana pendek, pakaiannya awul-awulan, masuk ke hotel bintang 5, mas, lu mau ngapain di sini?
maaf ya, lebih baik keluar saja. Mesti digituin saudara. Tapi kalau saudara pakai jas yang rapi, setidaknya saudara memancarkan energi positif. Dan lihat hasilnya. Kalau saudara bisa duduk di bintang 5, di hotel bintang 5, saudara sambil baca koran, walaupun bacanya kualik mungkin. Ya. Tapi akan terjadi waktunya engkau akan duduk di tempat itu. Dengan betul-betul nginap di situ, Bapak Ibu. Itu cara untuk meningkatkan energi kita. Makanya kumpulnya sama orang-orang yang baik. Saya pernah dengar ya orang ngomong gini, aku heran ya orang-orang kaya itu kok nggak mau kumpul sama orang miskin. Ya nggak mau lah, orang miskin omongannya nggak enak. Tapi coba kalau omongannya enak, dia pasti mau. Karena orang miskin itu akan selalu menjaga energi saudara, supaya energinya itu tidak turun tapi naik terus. Dan orang-orang yang kaya, pebisnis, dia nggak sempat ngegosipin orang. Paham? Beda dengan orang yang pas-pasan, kumpul gosip. Pokoknya kalau belum gosip, belum digosok, belum sip. Oh ya repot kalau begitu saudara. Bagaimana kita bisa naik? Makanya kumpullah dengan orang-orang yang berenergi positif. Amin. Dan saya percaya trik yang saya sampaikan ini akan mengangkat value hidup saudara semakin tinggi. Kemudian yang berikutnya, yang ke-10 ya, tingkatkan self love kamu agar mendatangkan energi positif. Sekarang kan ada istilah me time, pernah dengar? Ya kalau belum dengar minimal sekarang ya. Me time atau apa? Waktu untuk diri sendiri ya. Kan firman Tuhan mengatakan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Jadi kalau kita mengasihi diri sendiri salah nggak? Oh tidak Bapak Ibu. Kasihi diri sendiri. Maka itu ada gambar apa? I love me. Aku cinta pada diriku sendiri. Bagaimana orang bisa dihormati kalau misalnya pakaiannya asal-asalan, awul-awulan, bahkan ya maaf seminggu nggak mandi, ya. Bagaimana orang bisa deket sama kita? Sorry aja, saya kadang-kala kalau salaman di depan, breng, waduh, wah repot ini. Ada brengnya breng, bau amis, ada yang brengnya bau rokok, wah macam-macam Bapak Ibu. Ayolah, tingkatkan value saudara. Amin. Jangan pokoknya aku seneng, wes sak perai, nggak bisa begitu. Seneng sih seneng, tapi kalau energi negatif, ya jangan saudara. Sekarang yang berikutnya, jangan mudah mengeluh karena akan memancarkan aura buruk yang dapat menjauhkan rezeki. Jangan mudah mengeluh. Ayo sekarang dihitung Bapak Ibu, dalam 1 minggu saudara mengeluh berapa kali? Ayo dihitung ya di rumah masing-masing. Kalau sampai saudara hitungan mengeluhnya itu sedikit, makin bagus. Dalam 1 minggu total saudara tidak mengeluh, lihat hasilnya dahsyat saudara. Benar, karena energi saudara akan naik dan ditangkap oleh alam semesta, dan mereka akan melakukan apa yang ada vibrasi di pikiran dan hati saudara. Dan saya percaya melalui materi ini saudara akan mengalami begitu banyak mujizat-mujizat besar dalam hidup saudara. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah pemberitaan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan pagi ini, kami belajar untuk menjalaninya. Dan kami percaya Engkau akan meningkatkan nilai hidup kami,
menjadi naik dan terus naik, sehingga yang kami dapatkan adalah kesuksesan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Ada pengumuman? Oke, kita lihat pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Bagi kamu yang berjiwa muda, yuk datang dalam ibadah Yud yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore di Keilat. Mari bersama-sama memuji dan memuliakan Bapa Yahweh dengan penuh semangat. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali esok untuk kami bersama-sama beribadah, untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Kami serahkan anak-anak-Mu semua di dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya mereka mempersiapkan hati untuk selalu dekat kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka wichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk atapa ero faruk atapa sadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit nih kau friat matka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterotoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kamu syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faet. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yahweh panau eleka wikuneka Yevarekeka weishmereka Yevareka Yisa Yahweh panau eleka wikuneka Ve'ashem leka shalom shalom Ve'ashem leka shalom shalom Yevarekeka ve'yishmerecha Yevarekeka
Shabbat Shalom, sampai jumpa kembali. Bapak Yahweh memberkati. Inilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.